Pada Jendela Wellnessku kali ini, kita akan membahas mengenai pajak spa yang konon bisa sampai 75%. Wah, gila banget ya, dan ini lagi super duper viral. Yuk kita bahas apa sih yang membuat pajak spa bisa sampai sebesar itu. Threshold minimal 40% sampai 75% itu adalah pajak yang sangat tinggi. Dan kalau kita melihat industri ini adalah industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dan tenaga kerja yang diserap itu adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Sehingga ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kita yang saat ini sangat membutuhkan pekerjaan. Bisa dibayangkan kalau pajaknya sedemikian tinggi, lalu usaha itu mau berkembangnya bagaimana? Ya kan? 40-75% itu sudah di atas daripada sektor-sektor yang lain, bahkan melebihi daripada cukai. Ya kan, kalau kita bicara secara umum itu udah sangat besar sekali. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang industri hiburan ini, industri yang terkait dengan pariwisata ini memang mau dibunuh oleh negara atau bagaimana gitu kan? Kalau yang namanya pajak tinggi itu kan salah satunya adalah untuk membatasi kan gitu kan. Nah, apakah ini mau dibatasin gitu? Nah, ini yang harus kita koreksi dan kami meyakini bahwa kajian akademik terhadap masalah ini tidak terlalu dalam dan kami sebagai sektor pariwisata yang terkait langsung itu kami cek ya, rasanya kita belum pernah ada juga yang diajak bicara masalah ini. Gitu. Hai sahabat wellnessku, jumpa lagi di Jendela Wellnessku. Pada Jendela Wellnessku kali ini, kita akan membahas mengenai pajak spa yang konon bisa sampai 75%. Wah, gila banget ya, dan ini lagi super duper viral. Yuk kita bahas apa sih yang membuat pajak spa bisa sampai sebesar itu. Bersama Jendela Wellnessku hari ini hadir Bapak Dr. Muhammad Asyihadi, Eskes SEMPD, selaku Wakil Ketua dari Asosiasi Spa Indonesia. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Bu Susi. Oke Pak Didi, jadi gini, kita nih lagi sangat-sangat viral. Ada beberapa informasi seperti dari petinggi-petinggi kita ya, contohnya seperti Ibu Niluh Jelantik membuat di IG-nya mengenai pajak spa di Bali sampai 40% Pak. Dan betul. itu lagi ngegeruduk nih katanya semua. Mereka lagi sibuk, mereka mau demo ke Pemdanya ya. Kemudian juga kemarin saya sempat lihat Bang Hotman. Bang Hotman juga di Instagramnya mengangkat mengenai pajak hiburan. Ya, pajak hiburan yang minimal katanya batas bawahnya 40% dan batas atasnya 75% ya. Wah gila banget, ini artinya nanti masing-masing Pemda itu bisa menentukan pajak spa itu minimalnya 40% dan maksimalnya 75%. Betul ya Pak Didi ya? Betul. Bagaimana itu Pak? Boleh diceritakan? Jadi memang ini undang-undang yang sangat kontroversial. Kontroversial itu artinya kontraproduktif dengan zaman kabinet Pak Jokowi ini kan mindsetnya adalah bagaimana mendatangkan investor atau devisa negara dan menghambat outflow devisa kita ke luar negeri. Salah satunya membentuk namanya kawasan ekonomi khusus kesehatan. Nah, ini kontraproduktif dengan kebijakan yang sebenarnya. Undang-Undang Nomor 1 2022 ini lahir pada saat kita getol-getolnya mencari investor, getol-getolnya mengembangkan wellness tourism dan medical tourism. Tapi kayak di petir di siang bolong ini. Jadi Undang-Undang 1 ini lahir terutama di pasal 55 ayat 1 dan pasal 58 ayat 2. Itu disebutkan jelas itu bahwa spa dikategorikan menjadi hiburan dan mendapatkan pajak barang dan jasa tertentu, istilahnya itu paling kecil adalah 40% dan paling tinggi 75%. Padahal spa ini termasuk
di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Pariwisata itu berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan hiburan. Kemudian di Kemenkes sejarahnya panjang, nanti bisa saya urikan dari Undang-Undang 36 tahun 2009, kemudian turunannya PP 103 2014 dan Permenkes 1205 tahun 2005, kemudian revisinya di Permenkes nomor 8 2014 itu SPA jelas masuk kesehatan tradisional. Jadi usahanya memang diatur di Undang-Undang 10 dan sekarang kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang nomor 11 2020 dan revisinya di Undang-Undang nomor 6 2022 itu turunannya PP 5 2021 dan Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021. Itu SPA berdiri sendiri dengan KBLI 96122. Ya, itu Bu Susi. 96122. Itu sendiri-sendiri nggak ada kaitannya dengan hiburan. Oke. Jadi kalau saya menangkap tadi ada 3 poin ya Pak. Yang pertama itu adalah SPA itu masuk ke dalam hiburan. Ya. Kemudian yang dikategorikan dalam konteks pajak ya. Betul. Dikategorikan dalam kategori pajak itu sebagai hiburan. Nah, kemudian yang kedua, karena dikategorikan sebagai hiburan, oleh karena itu SPA itu dikenakan pajak apa tadi istilahnya? Progresif. Pajak progresif. Iya, 40 sampai 75%. Wow. Ya. Yang pertama SPA itu masuk hiburan ya. Nah, menurut Pak Didi, layak nggak sih Pak SPA ini disebut dengan hiburan? Sangat tidak layak. Sangat tidak layak karena memang definisi SPA baik di Permenkes nomor 8 tahun 2014 maupun di Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 yang diatur di Permen Parekraf nomor 4 2021, SPA adalah usaha perawatan yang sebagai kombinasi antara perawatan pijat, hidroterapi, aromaterapi, kemudian spa cuisine, kemudian olah fisik, olah mental. Nah, untuk tujuan dengan jiwa raga sukma, keseimbangan jiwa raga sukma dengan pendekatan yang holistik. Itu definisi SPA sebenarnya, nggak ada kaitannya dengan hiburan. Sedangkan di pasal 55 tersebut yang definisi hiburan itu di Undang-Undang nomor 1 2022 sesuatu yang dipertontonkan dan mendapatkan bayaran. Ya, itu sangat kontradiktif, tidak ada hubungannya dengan hiburan sebenarnya SPA. Nah, itu Bu Susi. Jadi rekan-rekan semuanya harus tahu bahwa SPA memang bukan hiburan. Oke. Baik, kita masih akan meneruskan mengenai SPA dengan pajak yang luar biasa ini setelah ini. Dan di dalam konteks ini kami memiliki komitmen, kami pelaku usaha di dalam industri SPA memiliki komitmen untuk dapat menawarkan bisnis yang berimpact, dapat menawarkan service yang berimpact secara positif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya untuk perawatan tubuh, tetapi ini juga adalah investasi dalam kesejahteraan masyarakat. Dan tentu ini adalah salah satu langkah konkret juga untuk kita bisa mendukung Sustainable Development Goals dan dampak positif terhadap masyarakat. Saat ini jumlah SPA yang ada di Indonesia pada tahun 2017 dan 2019 sebelum pandemi sempat mengalami peningkatan sampai dengan 15%. Ada sekitar lebih dari 3.000. Namun pandemi kita harus dipahami bahwa selama pandemi banyak sekali yang terdampak, bahkan harus tutup total. Terima kasih saya ingin ucapkan sekali lagi kepada Asosiasi Lintas Industri dan juga pada pemerintah yang memberikan kami support sehingga kami bisa kini bangkit kembali melalui kerja keras dan juga inovasi. Namun sekali lagi kami dari perwakilan industri, besar harapan kami, komitmen kami untuk memperkenalkan SPA, memperkenalkan treatment kebugaran dan khususnya di dalamnya terdapat esensi budaya dapat diterima dengan baik, dapat didukung sehingga kami bisa membawa Indonesia ke dalam kancah global untuk mencapai top peringkat sebagai wellness tourism dan Indonesia pariwisata bisa semakin maju. Tentu
dunia semua mengetahui juga tentang spa, Bali Spa dan salah satunya, dan ini juga perlu kita tingkatkan dukungannya untuk bisa mempertahankan eksistensi spa dan juga wellness tourism yang menjadi attraction besar khususnya setelah pandemi COVID. Saya sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya harap pemahaman ini dapat diterima dan juga dukungan dari kawan-kawan media bisa kami dapatkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Masih bersama Jendela Wellnessku bersama Bapak Muhammad Asyihadi. Kita masih membahas mengenai pajak spa yang minimal 40% hingga 75%. Baik, Pak, kalau untuk realisasi dari pajak 40 sampai 75% ini sudah diberlakukan di mana saja, Pak? Jadi yang saya lihat sekarang yang lagi masif, lagi ributnya adalah di Bali ya, di Badung, kemudian Negara, kemudian di Provinsi Bali ya. Jakarta itu masih rencana ya, jadi perda belum keluar, tapi saya lihat dari datanya itu rencananya 35%. Kemudian Medan itu rencananya 40%, tapi sampai hari ini masih 10%. Jadi kita sambil monitor, tetapi kami dari atas nama Asosiasi Spa Indonesia, kemudian Asosiasi Terapis Indonesia, kemudian pejuang-pejuang spa di Bali, itu sepakat kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan bersyukur alhamdulillah rekan-rekan pengusaha dan rekan-rekan praktisi spa sudah diterima di Mahkamah Konstitusi per tanggal 5 Januari 2024. Gugatan kita per tanggal 3 Januari, tetapi diterima oleh MK lengkap itu tanggal 5 Januari 2024. Doakan judicial review itu menang ya, karena kita ini, negara kita ada berbentuk namanya trias politika, hukum tata negara kita. Jadi ada 3 pembagian, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ketika 2 badan ini, eksekutif dan legislatif, ada kesalahan kebijakan yang berhak menguji apakah kebijakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, satu-satunya adalah badan yudikatif yang ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi oleh negara. Ini kami menguji lewat, jadi Undang-Undang Nomor 1 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terutama rasa keadilan. Kalau 40-75% itu perusahaan mati karena cost rasionya sangat tinggi, dan realnya pemirsa semuanya, Bu Susi, bahwa realnya kalau kena 40% ya minimal 40% aja, kena PPN 10% itu 50%. 11, Pak, sekarang. Ya 11. Jadi sudah 51%. Nanti ada PPh 21 badan, PPh 23 badan, PPh 21. Kemudian ada pasal 4 ayat 2 itu terkait sewa menyewa 10%. Itu sudah 67%. Enggak akan hidup perusahaan. 68%. 68%. Iya. Jadi 68%. Jadi kalau kenanya itu 75%, maksimal berarti lebih dari 100% ya, Pak. Jadi gulung tikar itu melebihi zaman penjajahan kolonial Belanda, VOC dulu. Jadi kita tidak harapkan itu, makanya kita sampaikan dengan jalur hukum, menghormati pemerintah, tapi kita berhak sebagai warga negara mengoreksi melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi ini pendidikan hukum, pendidikan juga regulasi, supaya pembuat undang-undang, siapapun baik legislatif maupun eksekutif, harus melibatkan masyarakat. Partisipasi publik itu penting. Nah, jadi seperti ini, kami dari asosiasi tidak pernah dilibatkan. Jadi kita akan uji di Mahkamah Konstitusi, kita sampaikan bahwa materi ini tidak pernah disosialisasikan. Jadi tidak pernah dilibatkan. Ya, itu Bu Susi dan rekan-rekan, mohon doanya perjuangan kita biar sukses, dan mohon doanya dan mohon diviralkan. Baik, sahabat wellnessku. Jadi Asosiasi Spa Indonesia bersama dengan para pengusaha industri spa ya, ini sudah dengan ramai-ramai maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan keadilan bagi pengusaha spa. Ya, kita tahu bahwa pengusaha spa
yang kalau dijual kadang-kadang kayak di Bali gitu ya, yang di pinggir jalan setiap 50 meter, 100 meter ada satu spa, harga spa juga hanya berapa? Kalau refleksi mungkin malah di bawah 100.000 ya. Ya, Kemudian 90.000. pijat itu Ya. 150.000, kalau dikenain pajak 40% mau jadi jual berapa ya? Oh, tadi totalnya 68% ya? 68%, 68%. Wow, luar biasa banget. Nah, Pak Didi boleh dijelaskan butir-butir apa saja yang kita aju gugatkan ke Mahkamah Konstitusi? Ya, tadi saya singgung di pasal 55 ayat 1 dan 58 ayat 2, ya. Kemudian itu bertentangan dengan undang-undang dengan aturan yang lain. Jadi Undang-Undang Pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 2009 beserta turunannya di PP 5 2021 dan juga Permen Parekraf Nomor 4 tahun 2021. Kalau kita ambil ke atas Undang-Undang Cipta Kerja itu yang disebut OBL, Omnibus Law, itu di Undang-Undang 11 2020 dan Undang-Undang revisinya Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi itu yang menjadi acuan kita. Kemudian nanti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, turunannya ada 10 pasal yang menguatkan bahwa spa itu termasuk kesehatan tradisional, bukan merupakan hiburan. Kalau saya cerita nanti di Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang 12 tahun 2012, kemudian Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020, dan kalau kita ngomong Permenkes ada tambahan lagi namanya STPT itu di Permenkes nomor 61 tahun 2016. Jadi itu sudah sangat bertentangan. Jadi nanti kita sampaikan ke Hakim Konstitusi, mudah-mudahan Pak Hakim bisa memahami dan memperjuangkan nasib kita. Baik, Pak Didi, kalau kita lihat ya pemangku kebijakan Ya. itu kan pasti membuat undang-undang itu biasanya harusnya ada dasarnya ya. Ya. Nah, menurut visinya Pak Didi nih, kenapa undang-undang ini bisa terjadi di mana spa itu bisa dimasukkan ke dalam hiburan dengan pengenaan pajak luar biasa tadi yang 40-75%. Mungkin punya pandangan kenapa itu bisa terjadi? Jadi begini Bu Susi dan rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa Pemda itu adalah mikirnya adalah PAD. PAD itu penghasilan asli daerah, how and the money. Kemudian undang-undang ini saya yakin tidak melalui kajian akademik yang tepat. Karena sebenarnya perjuangan kami ASPI ini sejak Undang-Undang Nomor 28 2009 itu lahir September. Padahal Undang-Undang Pariwisata lahir bulan Januari 2009, Undang-Undang 10 itu. Harusnya sebagai objek pajak, Undang-Undang 28 2009 mengacu ke objek pajaknya di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Di pasal 14, harusnya ke sana. Tetapi itu beda. Kemudian kalau dulu 0 sampai 70% Bu Susi, kalau yang dulu, yang Undang-Undang 28. Tapi revisi yang sekarang, itu Undang-Undang Nomor 1 2022 itu 40 sampai 75%. Wow. Nah, ini Pemda mikirnya ke sana. Dan di SPA ini tidak ada di dalam Undang-Undang 28, tidak ada definisi hukum. Ya, sangat sumir ya. Jadi tidak ada definisi hukum untuk SPA. Cuma mandi uap garis miring SPA kena pajak sekian tadi, 40 sampai 75%. Jadi ini sangat tidak rasional. Kalau kita lihat bisnis ya, payroll budget aja 20% dari GOP. Kalau pajak 40% dan realnya 68 tadi, ya nggak akan hidup. Ya, betul. Jadi Yang 68 ditambah 20 itu baru bayar pegawai ya. Ya. Belum bayar sewa tempat, air, Listrik, listrik, ya. kemudian kosmetik Ya, dan lain-lain produk, ya. Produk ya. Luar biasa banget. Baik, sahabat Wellnessku, kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Ya,
Kalau kami dari pelaku industri spa, dari Marta Tilaar Spa, kalau saya, itu memang selama pandemi itu kita mengalami kesulitan ya, kita struggle banget karena memang ada pembatasan kegiatan. Dan sebenarnya jujur saat ini adalah masa-masa pemulihan atau recovery. Jadi kita mulai bangkit lagi, industrinya sudah mulai ada, tetapi masih belum kembali normal, masih belum kembali seperti sebelum pandemi. Nah, dengan adanya penetapan pajak yang akan meningkat nih 40 sampai maksimal 75%, pastinya itu akan sangat membebani kami kan. Kita yang baru habis ibaratnya tergopok-gopok gitu, tiba-tiba ada lagi beban lagi yang harus kita tanggung. Nah, pasti ini dari segi cost-nya juga pasti nggak masuk kan tadi kan. Banyak juga pajak-pajak yang harus kita sebagai pengusaha perusahaan yang harus kita tanggung juga. Jadi secara cost ratio udah pasti tidak masuk. Nah, ini aja untuk scale yang besar, maksudnya perusahaan spa yang besar. Tapi pelaku spa di Indonesia itu adalah lebih banyak pengusaha kecil menengah atau UMKM scale-nya. Jadi bisa bayangin dong betapa sulitnya mereka juga pasti untuk menanggung pajak sebesar ini. Dan apabila ini diperlukan secara luas atau secara nasional, pasti ini akan menghambat pertumbuhan industri spa secara nasional. Sementara kita tahu kita dari segi Kemenpara Pariwisata juga dituntut atau masih sudah di sounding untuk membesarkan wellness industri di Indonesia. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti ini karena regulasi bisa menghindar atau bisa menghambat, itu kan akan sayang sekali. Jadi kita juga mohon kita berusaha secara jalur politik atau secara jalur hukum untuk menggugat dari keputusan undang-undang yang sudah diberlakukan supaya undang-undang ini tidak bisa diterima gugatannya sehingga tidak dijalankan untuk pajak sebesar 40% ini. Kembali lagi di Jendela Wellnessku bersama Bapak Muhammad Asyihadi dan kita masih membahas mengenai pajak spa yang 40-75%. Baik, Pak Didi, kalau tadi kita lihat ya, perjuangannya Asosiasi Spa Indonesia ini sudah luar biasa banget ya. Kita sudah menggugat ke MK, kemudian kalau nggak salah juga sudah menghubungi berbagai pihak seperti kementerian terkait, begitu ya Pak ya. Yang saya dengar, saya tadi lihat sudah sempat berkoordinasi juga dengan Kementerian Pariwisata sebagai pengampunya, mungkin juga akan audiensi dengan Kemenkes dan lain-lain. Nah, kalau tadi terakhir kita sempat membahas mengenai bahwa kalau ini diberlakukan pasti akan banyak perusahaan yang gulung tikar ya Pak. Kira-kira dampak apa lagi ya? Apalagi Indonesia ini kan sangat-sangat mengangkat spa ya. Bali itu kan kalau datang ke Bali nggak spa rasanya belum ke Bali gitu ya Pak. Nah kira-kira dampak apa lagi yang mungkin terjadi pada kehidupan sosial masyarakat apabila ini diberlakukan secara penuh? Ya, terima kasih Bu Susi dan pemirsa sekalian. Jadi dampak negatif adalah pasti gulung tikar ya. Atau alternatif kedua, spa akan beralih KBLI-nya ke yang aman, misalnya klinik Pratama atau Gria Sehat atau yang lainnya, atau salon kecantikan dan lain-lain. Jadi itu dampak negatifnya. Kemudian pasti terapis kita akan berduyung-duyung ke luar negeri karena di Indonesia nggak ketampung ya, sedangkan di luar negeri over demand ya. Jadi itu dampak yang sangat negatif ya, kita tidak mengharapkan. Makanya kita melangkah ke judicial review dan tadi pagi kita audiensi dengan Direktur Standarisasi Usaha Pariwisata Bapak Saiful itu mendukung penuh terkait judicial review dan berkoordinasi segera dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk membicarakan ini untuk mengambil langkah-langkah solusi yang terbaik. Jadi kita percaya dengan pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik. Dan satu sisi Bu Susi, di daerah-daerah kita menghambat keluarnya perda yang belum keluar, dan yang kedua mengusahakan supaya perda tidak diberlakukan, menghambat atau mengulur waktu karena kalau sedang berperkara itu juga akan berdampak terhadap proses pembayaran pajak karena pajak itu kan sifatnya wajib. Tapi dengan kebijakan politik kita ada dua jalur hukum dan jalur politik. Kita pendekatan ke gubernur dan pemerintah daerah karena SPA ini kalau berdasarkan PP 5 2021 dan Permen Parekraf Nomor 4 tahun 2021 tergolong
risiko menengah tinggi. Artinya pembinaan pengawasan itu di level gubernur dan menteri. Ya, dan tadi Pak Saiful sudah berjanji akan membackup mendukung kita. Oh ya Bu Susi, tadi pagi saya ditelepon langsung dengan Ketua Umum GIPI, beliau juga Ketua Umum PHRI, Bapak Haryadi Sukamdhani. Terima kasih Pak Haryadi, bahwa Pak Haryadi sebagai Ketum GIPI mendukung penuh langkah kita, karena beliau juga di Apindo juga, bahkan ini akan menggerus turisme dan bisnis secara umum. Jadi multiplier efeknya sangat luas dan ini harus diluruskan ya. Jadi itu Bu Susi. Jadi stakeholder kita, teman-teman Bali juga banyak yang mendukung dan daerah lain juga banyak mendukung. Terima kasih ya pejuang SPA dari Bali sudah getol sampai hari ini tidak henti-hentinya berjuang untuk bagaimana perda yang ada di Bali bisa minimal ditunda ya sampai keputusan MK itu selesai. Tapi dari Kemenpar juga akan mengusahakan bagaimana solusi terbaik supaya pajak SPA tidak masuk ke hiburan tapi bersih sendiri. Jadi itu terima kasih Pak Saiful dan tim, Pak Fajar sebagai eselon 1 juga mengusahakan, dan tim Kemenpar. Ya, salam buat Bapak Sandiaga Uno. Baik, saya kira kalau tadi menangkap pembicaraan Pak Didi ya, bahwa pajak ini juga mungkin akan berdampak kepada matinya local wisdom kita yang akan kita tawarkan, yang akan kita perkenalkan kepada turis-turis ya Pak ya. Betul. Karena betul. banyak sekali local wisdom yang kita tawarkan, baik berupa ritual, teknik perawatan dan lain-lain, yang memang dirasakan oleh para turis, yang kita tawarkan kepada turis, itu salah satunya melalui ritual spa ya Pak. Ya, nah dan ini saya kira dampaknya itu tidak hanya dampak pada keuangan, pada gulung tikar bangkrut, tapi juga perkembangan sosial budaya masyarakat setempat, betul ya Pak ya? Betul, betul sekali, betul. Dan Ya. ini sesuatu dampak yang di luar yang mungkin belum terpikirkan bahwa ini akan terjadi, karena ini saya kira dampaknya ini akan menjadi seperti snowball Gunung es. ya. Snowball ya yang akan terus Ya, gunung es. bergulung, Ya. tidak hanya masalah keuangan, pendapatan daerah, tapi juga akan berdampak secara luas kepada masyarakat, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara sosial, budaya, dan pastinya juga terhadap citra Indonesia, terutama citra spa Indonesia Ya. di luar negeri, Mancanegara, karena ya. spa-nya akan jadi mahal banget ya Pak ya. Betul, betul. Dan mungkin mereka mungkin akan merasakan apakah yang dibayar itu sesuai dengan apa yang diterima. Baik, mungkin kita juga akan berhati-hati pada sisi ini ya Pak. Ya, betul. Baik, mungkin terakhir Pak, kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada sahabat Wellnessku dan juga kepada para stakeholder spa mengenai urusan perpajakan spa ini yang luar biasa ini? Ya. Para sahabat Wellnessku, tolong diviralkan video ini, podcast ini ke seluruh penjuru, karena tugas kita bersama semua DPD, ASPI maupun ASTI dan praktisi dan pejuang spa dan pejuang penggiat kesehatan tradisional, mohon dikuatkan, dikabarkan supaya ini viral, kemudian bisa memberikan masukan ke pemerintah baik Pemda maupun pemerintah pusat untuk mereview terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, karena akan menyengsarakan semua, tidak ada untungnya. Jadi kita membantu pemerintah, kita hormat pemerintah, tapi mohon bisa dibantu untuk pajak spa tidak masuk hiburan dan masuk ke kesehatan atau yang lain. Kita akan mendukung perjuangan dari Asosiasi Spa Indonesia untuk mengembalikan spa kepada marwahnya. Jadi bukan hanya di hiburan, tapi di bidang kesehatan, karena kita bicara spa, kita akan bicara mengenai kesehatan dan pastinya juga untuk mendukung perkembangan wellness tourism Indonesia.
Baik, mohon dukungannya dari semua sahabatku kepada perjuangan dari Asosiasi Spa Indonesia, dan juga terima kasih Pak Didi sudah Sama-sama. hadir di Jendela Wellnessku. Semoga perjuangan Pak Didi dan perjuangan para pejuang spa di seluruh Indonesia bisa sukses dan berhasil untuk kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat bersama. Baik sahabat Wellnessku, sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai bertemu lagi di Jendela Wellnessku lainnya.